Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daradul wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi jami'an ikhwana bil anbiya muslimin wa ala awliya wasyalihin wal nuqata wa rabbil alamin qurra wal muslimin wa qaha muhaddithin wa syaikhina syaikhina syamil qaljalani wa syaikhina 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 syarif wa nusyila masyayikh syaikhina wa Allah wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad musayyib bil ahadi wal wahidi wal barakatul siratal azim ahli min syarri Muhammad la ilaha illa huwa sallallahu Mustafa al-aini wa ala alihi wa sahbihi sallim alayka wa yakum kamali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yarmuni maqali wa ma arsalnaka lil rahmatil alamin wa muftatihan wa maqali wa innaka la tulqal qur'anul hakimin alim wa tanul azim maqali wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Subhanal khaliqul azim wa najal qayyim wa mustaqim arrahmanur rahim wa ala alihi wa sallim bi qadri wa asri wa ajal min afdal nasi min al aina itu ya Allah ya mujib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad awwal wa sayyidina Muhammad akhir wa wal hidayah al khaliqul mu'min al qaim wa qul mu'min huriyah ala kulli wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kama huwa ahlu ma anta ahlu wa anil minhu ala yadi afdal nasi min kunut takhsis ya karim ya mujib ya wadud ya Allah ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadal muhtaramin qaramin para alim para ulama para asatidz para bapak ingkang kahormati lan kula mulyaken. Syukur alhamdulillah kula panjenengan taksih saged diparingi kenikmatan saged kempal di tempat yang mulia ini dalam rangka ngaos ilmu agama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan diparingi istiqomah dalam menjalankan syariat Gusti Allah dalam hal ini tentang kitab tauhid. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kula panjenengan taksi termasuk daripada golongan umat yang diberikan syafaat dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak yang kami hormati, melanjutkan pelajaran yang kemarin kaitannya dengan al-ilahiyat. Al-ilahiyat di mana termasuk daripada pembahasan tentang kitab tauhid yakni Aqidatul Awam karya daripada Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Kemudian dalam hal ini kita menggunakan syarahnya Syekh Maulana Dr. Yusri Sayyid Kabir Al-Hasani dalam kitab Al-Futuhat Al-Yusriyah fi Syarh Aqaid Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Masuk ke pembahasan tentang al-ilahiyah, sampun dibahas pada awal-awal yakni pada halaman 44 masuk ke pembahasan
Aqsamus Sifat inda al-Asy'ariyah di halaman 44. Kewajiban kula panjenengan dalam meyakini sifat Gusti Allah niku dalam baitnya itu fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi asyina sifat. Kita diwajibkan untuk mengetahui sifat-sifatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala yang dirangkum oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki itu sekitar 20 sifat sebagaimana sudah pernah diajeni ketika di madrasah. Biasanya ngaji wujud qidam maqamu khalafatul lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat irada ilmu hayas sam'a basar qalam qadirun aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Itu akan dibagi sesuai dengan pembagian yang dibagi oleh para ulama Asy'ariyah. Sebelum masuk ke syarah, pertama niku wujud. Wallahu mawujud. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Ini ada 20 sifat Gusti Allah yang perlu kita yakini. Itu dibagi di antara 20 sifat ini dibagi. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani dan sifat ma'anawiyah. Wujud niku masuk ke sifat nafsiyah. Wujud qidam, wujud niki maha ada. Sifat nafsiyah. Qidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. 5 sifat niku masuk ke dalam sifat salbiyah. Qidam maha mendahului, baqa maha kekal, mukhalafatul hawadithi berbeda dengan yang hawadith, qiyamuhu bi nafsihi berdiri sendiri tidak membutuhkan siapa-siapa, wahdaniyah niku esa bila ta'addud tanpa ada persekutuan, niku masuk ke sifat salbiyah. 1 nafsiyah niku wujud, 5 qidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah niku masuk ke sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani ada 7 sifat: qudrah, iradah, ilmun, haya, sami'an, basar, kalam. Sifat ma'ani itu 7. Kemudian sifat ma'nawiyah juga 7. 1, 5 jadi 6, 7, 14 jadinya ada 20. Niku gambaran kasarnya nanti dibahas. Nggih. Berarti ada 20 sifat yang wajib diyakini bahwasanya itu sifatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Al-wajib fi haqqihi ta'ala, al-wajib fi haqqillahi ta'ala. Masuk ke pembahasan di halaman 44. Aqsamu sifat indal asy'ariyah. Niku pertama sifat al-ma'ani. Apa itu sifat al-ma'ani? Ma dalla ala ma'nan wujudi qa'imun bidzat. Sifat ma'ani itu adalah sifat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ma dalla ala ma'na wujudi, apa-apa yang menunjukkan atas makna wujud Gusti Allah, qaim bidzat, yang berdiri pada zat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sab'ah. Jadi sifat yang ada pada Gusti Allah Subhanahu wa taala, zat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sab'ah, itu ada 7. Al-hayat, zat yang maha hidup. Al-ilm, yang maha mengetahui. Al-qudrah, yang maha kuasa. Al-iradah, yang maha berkehendak. Al-basar, yang maha melihat. As-sama', yang maha mendengar. Al-kalam, yang maha kalam, ini berbicara atau berfirman. Wa hadhihi sifatu min haitsu ta'alluq, dibagi dari segi ta'alluq, hubungannya apa antara Gusti Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minha ma yata'allaq bil mumkinat. Jadi pernah dibahas kemarin, ada wajibul aql, ada mustahil aql, ada jaizul aql. Jaiz di sini bisa mungkin. Minha ma yata'allaq bil mumkinat, yang berkaitan dengan mungkin atau boleh jaiznya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-qudrah, zat yang maha berkuasa, maha kuasa ni Gusti Allah. Lil ijad wal iradah ala wifqil ilmi. Jadi sifat Gusti Allah yang mungkin itu masuk ke dalam qudrah, iradah, dan maha ilmi. Maha kuasanya Gusti Allah, al-qudrah ini tujuannya untuk lil ijad, untuk bisa memunculkan apa yang dikehendaki Gusti Allah. Jadi untuk memunculkan sesuatu, Gusti Allah itu maha berkuasa terlebih dahulu. Wal irada litakhsis, kemudian setelah Gusti Allah maha berkuasa, baru Gusti Allah itu berkehendak. Al irada, untuk mentaksis ala wifqil ilmi, sesuai dengan ilmunya Gusti Allah. Jadi tiga sifat Gusti Allah itu masuk ke dalam mungkinat. Jadi Gusti Allah itu maha mengetahui, Gusti Allah maha berkuasa, Gusti Allah maha berkehendak. Sebelum Gusti Allah itu untuk memunculkan sesuatu yang dikehendaki, Gusti Allah itu harus berkuasa terlebih dahulu. Di mana kuasanya Gusti Allah itu sesuai dengan ilmunya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa?
Ini kaitannya dengan Gusti Allah bisa menciptakan sesuatu ataupun tidak mau menciptakan sesuatu. Sakarepe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kan kemarin sudah dibahas wajibul aql, mustahil aql, jaizat al aql atau mungkinat al aql. Sifat Gusti Allah yang kaitannya dengan mungkinat di sini disebutkan ada 3. Maha mengetahui, maha qudrah, maha iradah. Jadi Gusti Allah niku maha mengetahui. Semua yang ada di alam raya ini itu maha mengetahui. Kemudian setelah Gusti Allah maha mengetahui, Gusti Allah pasti mempunyai kuasa. Setelah beliau mempunyai kuasa, baru Gusti Allah niki berkehendak atas segala sesuatu. Terserah Gusti Allah mau menciptakan atau tidak. Itu kayaknya dengan sifatnya Gusti Allah SWT yang berkaitan dengan al-mumkinat. Fal iradatu khassisu al-qudrah li ikhrajil ma'lum al-ma'dum al-murad ijaduhu li hayyizil wujud. Kesannya lumayan ngecil. Saya bayangkan seperti ini. Arsitek atau insinyur niku pan gawe ibaratnya gawe umah ya, gawe umah. Jadi pikiran wis ana kene. Pikiran gawe umah ana wis ngene. Iya, bisa di memori. Kemudian dibuat denah atau bahasanya apa gue? Desain ya. Ketika dibuat desain, kemudian maka memerintahkan kepada tukang epin gawe umah. Jadi si insinyur niki pertama dua ilmu dalam membuat rumah. Kemudian ketika punya ilmu, dia berkuasa untuk membuat desain. Berkuasa. Setelah berkuasa, dia berkehendak untuk berbuat. Sekarang si insinyur pangawe rumah kados napa? Baru ketika sudah seperti itu, dimunculkan dari otak pikirannya, itu dimunculkan dalam sebuah desain yang nanti akan dibuat oleh tukangnya. Jadi kuasa, kehendak, ilmu dulu, ilmu kemudian maha kuasa, baru berkehendak. Sebelum Gusti Allah menciptakan sesuatu, niku sudah ada dalam ilmu Gusti Allah, belum dimunculkan. Sebelum Gusti Allah menciptakan sesuatu, itu sudah dalam ilmunya Gusti Allah, belum dimunculkan. Itu namanya qadim. Maka di sini dikatakan sifatnya Gusti Allah fal iradah, maha berkehendak, itu mengkhususkan al-qudrah, maha kuasanya Gusti Allah. Li ikhraj al-ma'lum, untuk mengeluarkan ilmu Gusti Allah, al-ma'dum, yang masih dalam ilmu Gusti Allah, al-murad, yang dikehendaki Gusti Allah, ijaduhu, kewujudannya nanti, lihayyizil wujud, sesuai dengan ruang yang diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebelum diciptakan sudah ada dalam ilmunya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak lumayan jerong ya.
Intinya kaitannya dengan sifatnya Gusti Allah yang mungkin itu ada dalam sifatnya Gusti Allah, al-ilmu wal iradah wal qudrah. Ma yata'allaq bil wajib wal ja'il wal mustahil huma al-ilmu wal kalam. Yang sifatnya Gusti Allah yang berkaitan dengan wajibnya Gusti Allah, jaiznya Gusti Allah dan mustahilnya Gusti Allah itu adalah sifatnya Gusti Allah yang maha mengetahui, wal kalam yang maha kalam, yang maha berbicara, yang maha berfirman. Wa ma yata'allaq bil mawjud, sifat yang berkaitan dengan wujudnya Gusti Allah itu as-sama' wal basar, maha mendengar lagi maha melihat tanpa menggunakan alat. Kalau kita mendengar itu menggunakan telinga, Gusti Allah tanpa telinga, tanpa alat. Nah, Gusti Allah maha melihat, melihatnya kita dengan mata, Gusti Allah tanpa mata, hanya sifatnya saja. Wa ma la yata'allaq bi syai'in wa hiyal haya, dan sifat-sifat yang tidak, sifatnya Gusti Allah yang tidak berkaitan dengan apa-apa, yaitu al-haya, yang maha hidup. Jadi ini akan dibahas selanjutnya untuk bisa memahami perkataan ini. Setelah masuk ke sifat al-ma'ani, masuk ke sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang sudah masuk ke dalam wujudnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ma'ani itu sifat masdar. Ketika sudah masuk ke dalam wujudnya Gusti Allah, itu masuk ke sifat ma'nawiyah. Wa hiya tsabitah lil mausuf, sabit atau tetap dalam mausuf yang disifati, bisifatil ma'ani, dengan sifat-sifat ma'aninya Gusti Allah Subhanahu wa taala, bi kaunihi hayyan, Gusti Allah maha hidup. Aliman, karena Gusti Allah mempunyai sifat al-haya, maka Gusti Allah maha hidup. Karena Gusti Allah itu mempunyai sifat al-ilmu, maha mengetahui, maka Gusti Allah aliman. Karena Gusti Allah itu mempunyai zat yang maha qudrah, yang maha berkuasa, maka Gusti Allah qadiran. Karena Gusti Allah mempunyai sifat irada, maha berkehendak, maka Gusti Allah muridan. Karena Gusti Allah mempunyai sifat sama, mendengar, maka Gusti Allah maha mendengar. Karena Gusti Allah mempunyai zat yang maha basir, maha melihat, maka Gusti Allah maha melihat. Karena Gusti Allah itu kalam, sifatnya kalam, maka Gusti Allah mutakalliman, zat yang maha berbicara. Ada sebagian ulama yang 7 ini, yang sifat ma'nawiyah itu sudah masuk ke dalam sifat ma'ani, maka dikatakan sifatnya Gusti Allah niku 13 saja. Karena yang 7 itu masuk ke sifat ma'ani. Sifat salbiyah, sifat salbiyah Gusti Allah tadi sudah disebutkan, wa huwa qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah.
Itu 5 sifat salbiyah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat salbiyah? Ma dalla ala salbin bima'na nafyun ma la yaliq wa la yadullu ala ma'na wujudi qa'imun bidzati. Sifat salbiyah itu sifatnya Gusti Allah yang menunjukkan atas ketiadaan sifat yang tidak layak bagi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wala yadullu ala ma'na wujud, dan sifat salbiyah juga sifat yang tidak menunjukkan atas makna wujud yang ada dalam zat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat salbiyah itu adalah sifatnya Gusti Allah untuk menunjukkan sesuatu yang tidak layak bagi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Gusti Allah mempunyai sifat qidam, maha mendahului tanpa ada perawalan. Maka Gusti Allah itu nafyul khuduts, bukan maha yang baru. Jadi lawannya qadim itu kan hadis, maka Gusti Allah tidak hadis. Gusti Allah itu maha qadim, maha mendahului tanpa ada yang mendahului. Karena yang mendahului yang baru itu adalah hadis. Gusti Allah maha al-baqa, maha kekal. Artinya apa? Gusti Allah itu tidak fana. Fana itu rusak, binasa. Jadi Gusti Allah maha kekal, artinya Gusti Allah tidak binasa. Gusti Allah mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan yang al-hadis, laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apa-apa. Maka Gusti Allah itu tasbih, maha tiada tasbih wal mathal, tidak bisa diserupakan oleh siapa-siapa atau apa-apa. Dan Gusti Allah maha qiyam bin nafsi, qiyamuhu bin nafsihi, Gusti Allah itu berdiri sendiri. Maka Gusti Allah tidak membutuhkan apa-apa dan siapa-siapa. Al-wahdaniyah, Gusti Allah itu maha esa, sewiji-wijine. Maka Gusti Allah itu nafyus syarik, tidak bersekutu, tidak dua, tidak tiga, tapi sewiji-wijine maha esa. Niku sifat salbiyah yang 5. Kemudian sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah Gusti Allah itu adalah la tadullu la ma'na zaid 'ala dzat. Sifat yang tidak menunjukkan atas makna tambahan atas zatnya Gusti Allah, yaitu sifat wujud. Sifat wujud Gusti Allah maha wujud, mawujud. Fayakunul majmu' 20 sifat. Maka keseluruhan itu ada 20 sifat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sab'ah sifatul ma'ani, 7 itu sifat ma'ani Gusti Allah. Wa sab'ah sifat ma'nawiyah. Wa khamsah, 5 itu sifat salbiyah. Wa wahidah sifat nafsiyah. Yang terakhir ini sifat nafsiyah. Wa yastahilu jidduha, dan nanti ada sifat mustahil. Sifat wajibnya Gusti Allah itu ada 20, nanti sifat mustahilnya ada 20 lawannya. Berarti semuanya ada 40, tapi yang wajib itu 20.
Qaulul musannif, nah ini baru di syarah, ini tadi muqaddimah semuanya. Ya. Ini masuk ke syarahnya. Fallahu mawjudun qadimun baqi. Maka Gusti Allah niku mawjud, enten Gusti Allah niku qadimun, maha mendahului, baqin, maha kekal. Fallahu mawjudun yastahilu nafyuhu, maka ketika Gusti Allah itu mawjud, mustahil untuk menafikannya, wal qadim, dan Gusti Allah zat yang maha qadim, artinya apa? Alladzi lam yasbiqhu adam, yang tidak didahului ketiadaan. Jadi Gusti Allah mawjud. Kalau kita dari yang tidak ada menjadi ada, tapi Gusti Allah langsung ada. Wala yatasawwar annahu kana ghairu mawjud, dan tidak bisa digambarkan bahwa Gusti Allah itu tidak ada, tidak bisa digambarkan. Sebagaimana kemarin dijelaskan, segala sesuatu itu pasti berawal dari tasawur dan tasdiq. Kemarin dijelaskan segala sesuatu itu berasal dari tasawur dan tasdiq. Kita mengetahui sesuatu itu berawal dari tasawur. Tasawur itu gambaran, menggambarkan. Contoh misal ketika kita lagi masih bayi atau masih kecil, itu diajarkan sama orang tua kita, ini kursi, kemudian ini meja, itu bangku, itu lampu. Maka otak anak kecil itu menggambarkan, oh bangku seperti ini, meja seperti ini, digambarkan sama anak tersebut. Lambat laun sampai besar, maka si anak kecil ini bisa merangkai kata-kata. Ketika merangkai kata-kata, bangku itu kecil, oh berarti itu bukan tasawur lagi, itu sudah mengetahui kalau itu bangku, dan kecil itu mensifati bangku yang kecil, artinya tasdik. Tasdik di sini berarti mempercayai bahwasanya bangku itu kecil. Jadi pengetahuan itu didasarkan oleh tasawur dan tasdik, di mana tasawur ini berasal dari kata-kata yang harus digambarkan, sedangkan tasdik adalah kumpulan kata-kata yang harus dipercayai. Segala sesuatu itu berasal dari tasawur wa tasdik, kecuali Gusti Allah. Gusti Allah itu tidak boleh ditasawurkan, tapi Gusti Allah harus ditasdikkan. Kita Allah gak bisa itu digambarkan, gak bisa. Sekalipun kita menggambarkan, itu hadis, gambaran pikiran itu yaitu hadis. Artinya apa? Gusti Allah niku kudu disifati. Untuk tidak bisa ditasawurkan maka wajib disifati. Artinya niku tasdik, tidak bisa digambarkan. Mungkin untuk kali ini kita sampai sini dulu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam wa sallam ashabu rasul ajma'in walhamdulillahi alamin hamdan lillahi min asy-syakirin hamdan fi ni'amika fa masjida ya rabbal alamin hamdan bagi jalali wa sultanik. Allahumma 'allimna yanfa'una wa fahimna amtana zina 'ilma yassir lana umurana wa sul 'uyubana balaghna min dika amalana wafiqna wa sa'il muslimin wa tuhibbu tarallahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulika wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.